Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas kapan sebenarnya pemilu tahun 2024 akan digelar dan bagaimana persiapannya harus dilakukan karena ini menyangkut pemilu serentak, kami telah terhubung dengan Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ilham, tim kerja bersama antara Komisi 2 DPR, kemudian pemerintah dan juga penyelenggara pemilu menyepakati bahwa Pilpres dan Pileg akan digelar pada 28 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024. Nah, apakah keputusan ini sudah final, Pak Ilham? Ya, jadi sebetulnya keputusan ini adalah keputusan dari tim konsinyering. Jadi tim konsinyering sendiri ini bukan seluruh anggota Komisi 2. Kemudian dari Mendagri juga ada sebagian eselon 1 gitu ya. Jadi ini baru tahapan awal konsinyering, ini pertemuan tim. Jadi bukan pertemuan kesepakatan. Jadi hasil yang tadi malam yang kemarin disampaikan, yang heboh di media sosial dan menjadi berita awal itu sebetulnya bukan kesepakatan final. Tapi ini masih kesepakatan awal untuk menghitung sebetulnya. KPU akan menghitung kembali kalau hari-harinya tanggal 28 Februari, maka kita akan tarik mundur lagi, kita pastikan tahapan-tahapannya, kita kaji kembali apakah ini memungkinkan selama 25 bulan, kemudian kita mulai start hari-harinya nanti dari tanggal 28 Februari gitu ya. Jadi ini baru ancang-ancang sebetulnya untuk kemudian nanti KPU memplenokan kembali, membuat rancangan kembali untuk disampaikan dalam forum resmi di DPR dalam hal ini Komisi 2. Ada demikian juga teman-teman dari Kemendagri gitu ya untuk mengkaji kembali, dan juga dari Komisi 2 tentu punya mekanisme tersendiri bagaimana memastikan bahwa usulan tanggal 28 itu akan dilihat kembali dan dikaji kembali. Jadi ini bukan keputusan final, ini karena baru pertemuan tim, belum pertemuan yang kemudian resmi menetapkan tahapan pemilu dan pilkada. Baik, Anda sampaikan ini baru ancang-ancang, lalu kapan keputusan finalnya, Pak Ilham? Ini kan masih ada pertemuan tim lagi untuk membahas ini, gitu ya. Kita matangkan terlebih dahulu dengan ancang-ancang yang kemarin kita sepakati di awal. Jadi nanti pertemuan tim lagi, baru nanti kemudian dibawa ke forum rapat dengar pendapat resmi. Nanti kami juga akan menyampaikan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2 bahwa dengan tanggal segitu mungkin ada persoalan-persoalan yang perlu kita hadapi, ada permasalahan-permasalahan yang nanti kita akan sampaikan secara lebih detail kepada Komisi 2. Nah, apakah tanggal 28 itu sudah bisa ditetapkan? Nah, tentu nanti kita akan kaji kembali. Gitu, Mbak. Pak Ilham, dari ancang-ancang ini, nah apa pertimbangan Pilpres dan Pileg digelar pada Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024? Pertimbangannya apa? Ya, sebetulnya seperti yang saya sampaikan di beberapa media, bahwa kenapa KPU merancang D-Day-nya atau hari-harinya untuk pencoblosan atau pemungutan suara pada bulan Februari yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan pada bulan April. Karena pemilu dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama. Sehingga kita khawatir nanti hasil pemilu yang digunakan untuk pencalonan pilkada itu akan kosong gitu ya, maksudnya belum ada hasilnya. Karena kan hasil pileg ini nanti ada perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jika Mahkamah Konstitusi nanti kemudian memutuskan untuk PSU atau pemungutan suara ulang misalnya, yang waktunya memakan waktu 2 bulan atau 3 bulan, maka itu akan ada kekosongan pada saat pencalonan pilkada. Karena pencalonan pilkada mensyaratkan jumlah kursi dan jumlah suara yang dimiliki oleh partai politik untuk mencalonkan pasangan calon dalam pilkada nanti. Selain tentu faktor-faktor lain, karena betul kata Mbak Eva tadi, bahwa ini adalah pertama kali kita menggelar 2 hajatan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama. Baik,
Pak Ilham, salah satu persoalan krusial adalah soal anggaran. Nah, sebelumnya KPU mengajukan anggaran pemilu 2024 mencapai 86 triliun rupiah dan juga untuk pilkada 26 triliun rupiah. Nah, ini yang final berapa? Mengapa anggaran tersebut yang diajukan oleh KPU, pertimbangannya apa? Ya belum ada yang final sebetulnya, itu baru usulan kami. Ya. Usulan dari KPU kepada DPR dan 2 hari yang lalu pertemuan tim, bahkan pertemuan RPP kami selalu sampaikan dari anggaran ini, bahwa anggaran ini adalah ancang-ancang kami untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada 2024. Tentu kita bicara juga tidak hanya soal tahapan pemilu atau tahapan pilkada, tapi kita juga bicara soal infrastruktur untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada atau menjalankan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Selama ini masih banyak beberapa infrastruktur yang kami punya gitu ya, belum maksimal, sehingga kami menganggarkan ada infrastruktur untuk kemudian membantu kami mensukseskan tahapan-tahapan yang kami jalankan. Itu kami masukkan juga di situ, misalnya seperti pengadaan kantor KPU. Seperti Mbak tahu bahwa kantor KPU ini banyak sekali yang masih sewa, masih belum punya KPU Republik Indonesia atau sekretariat KPU provinsi dan KPU kabupaten kota masih disewa gitu ya, gudang juga disewa, sehingga kita berharap dengan anggaran ini bisa kita membantu kami dalam menjalankan tahapan pemilu dan pilkada. Iya, sumber dananya dari mana nanti Pak Ilham? Apakah APBN dan APBD kita ini cukup karena ini anggarannya besar, baik untuk pemilu, pilpres maupun untuk pilkada? Ya, oleh karenanya dalam tim kemarin itu juga dibahas, karena kan anggaran ini sangat terkait dengan tahapannya berapa bulan. Kami mengusulkan kemarin awal 30 bulan. Nah, di tim kemarin disepakati coba dulu deh 25 bulan. Nah, ini nanti kita akan buat simulasi-simulasinya. Tentu dalam undang-undang disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan pemilu menggunakan APBN. Sementara untuk penyelenggaraan pilkada menggunakan APBD. Nah, selain itu harus diingat Mbak Eva bahwa saat ini kita tidak pernah tahu COVID ini atau pandemi ini masih berlangsung atau tidak nanti dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Oleh karenanya perlu diantisipasi juga soal APD bagi petugas gitu ya, dan alat-alat perlengkapan untuk seperti yang kita laksanakan dalam pilkada kemarin. Dalam pilkada kemarin saja sebagian provinsi dan kabupaten kota melaksanakan pilkada itu juga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan APD dan hal-hal lain yang tentu saja ini sedang kita bahas dalam tim ini. Baik. Terakhir Pak Ilham, belajar dari pemilu 2019, 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit akibat kelelahan. Lalu bagaimana strategi KPU dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 untuk menghindari kejadian serupa berulang kembali, Pak Ilham? Ya, pertama tentu saja kita akan semaksimal mungkin merekrut orang-orang yang kesehatannya baik, ya, dan itu dibuktikan oleh dari pihak medis gitu ya, dari dokter, dari departemen kesehatan, dari puskesmas dan lain sebagainya. Kedua, tentu kita akan membuat standar-standar yang memungkinkan untuk mereka ini, petugas-petugas badan ad hoc kami ini betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tadi selain surat kesehatan, biasanya kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan bahwa nanti dalam pelaksanaan pekerjaannya harus ada para medis atau ada ambulan jika ada hal tertentu yang kita butuhkan dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa penyelenggaraan pemilu pilkada ini tidak hanya pekerjaan KPU, tetapi stakeholder lain juga harus banyak membantu kami agar penyelenggaraan pilkada dan pemilu ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.